Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita yakni Habibana wa Nabiyana Habiballah wa Nabiyallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah masih memegang teguh ajaran yang dibawanya yakni ajaran agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mutiara Salma. Di sini saya akan memandu acara dari awal hingga akhir acara. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kami Official Syaf Rahayu sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung acara kita pada hari ini, yang diantaranya ada Air Mineral Mina, yaitu perusahaan air mineral Pondok Pesantren Al-Basyariah, pemilik perusahaan Kiai Haji Zain Anwar Saiful Basyari SPD, yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Basyariah 2, Cigondewa Hilir, Marga Asih, Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada Lukut Hejo, perusahaan topi klasik, pemilik perusahaan Bapak Asep yang bertempat di Kampung Curug Kulon, Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada HD Servis Mesin, perusahaan servis atau perbaikan mesin jahit dan jual beli mesin jahit, pemilik perusahaan Bapak Yana Mulyana yang bertempat di Kampung Babakan, Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada Hilman Headwear, perusahaan topi terbaik Rahayu, pemilik perusahaan Bapak Hendra SR yang bertempat di Kampung Sindang Palai, Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada Ayuda Fashion, perusahaan berbagai macam topi, pemilik perusahaan Yuda Herdiansyah yang bertempat di Kampung Cijantung, RT 2 RW 7, Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Adapun kegiatan atau program Syaf Rahayu, yang pertama ada kajian goes, kajian dan silaturahim keluar daerah. Alhamdulillah kami telah bersilaturahim ke Masjid Al-Fatah bertempat di Kampung Cipapakem, Kecamatan Arjasari, Masjid Fatul Falah, Kampung Tenjo Negara, Kecamatan Pacet, Masjid Al-Furqon, Kampung Ranca, Desa Mandala Haji, Kecamatan Pacet, Masjid Al-Hikmah. Dan sekarang alhamdulillah diberi kesempatan untuk bersilaturahim ke Masjid Jami Al-Muslih, Kampung Cibulakan, Desa Mekarsari, Kecamatan Pacet. Sebelumnya tadi ada pembukaan dengan dibacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bisa menambah-nambah keberkahan untuk acara kita pada hari ini dan khususnya untuk beliau yang menyampaikan. Langsung saja kita beranjak ke acara selanjutnya. Ada ikrar keislaman yang akan dibacakan oleh Teh Ibnatu Syania Lutfia. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap natep alam lambang kerajaan Gusti Allah ninggal ka urang sadaya di luar arasy. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nyaksi abdi saestuna ya alam teh damelan Gusti, aturan Gusti, olahan Gusti, bawahan Gusti, sareng arehan Gusti.
Nyaksi abdi saestuna Gusti mindambelna ya alam teh nyaksikeun karajaanana ngabentuk langit istana karajaanana sareng pusat pamerintahanana. Manusa abdina sareng rakyatna, para malaikat ponggawana sareng tentarana, para nabi sareng rasul utusan karajaanana, paneranganana sareng pelatihna. Kitab-kitab suci maklumatna sareng undang-undang karajaanana, alam dunia tempat ujianana, alam barzah alam rawatan sementarana, poe kiamah poe ngadeg mahkamahna, naraka tempat buanganana, surga tempat pangsiunana. Nyaksi abdi saestuna taya deui panembahan kajabi Gusti Allah nu di langit nu anegleng mantena lilur arasy, nu ngatur pamarintahan ti langit ka bumi, nu nyarengan ka urang sadaya di mana baya aya urang sadaya, nu caket ka urang sadaya langkung caket di batan urat beung urang sadaya. Sareng nyaksi abdi saestuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh utusan panutupan kerajaan Gusti Allah kasab kabeh manusia pikeun ngajak ngabdi ka Gusti Allah hungkul ngahindarkeun pamusyrikan sareng ngajak taat ka pamerintahan mantena sareng ka pamerintahan nu nangtungkeun pamerintahan mantena. Ridho abdi Gusti Allah, pangeran abdi, raja abdi, sareng panembahan abdi. Islam agama abdi, induk organisasi abdi, induk kesatuan abdi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh utusan panutupan para nabi sareng panutupan kerajaan Gusti Allah. Sakabeh manusia nu ngajak ngabdi ka Gusti Allah hungkul ngahindarkeun pamusyrikan sareng ngajak taat ka pamerintahan mantena sareng ka pamerintahan nu nangtungkeun pamerintahan mantena. Ridho abdi Gusti Allah, pangeran abdi, raja abdi, sareng panembahan abdi. Islam agama abdi, induk organisasi abdi, induk kesatuan abdi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi abdi, sareng panutan abdi. Al-Quran kitab abdi, al-hadis pituduh abdi, Ka'bah kiblat jasad abdi, guru Quran hadis, guru keislaman abdi, pimpinan Quran hadis, pimpinan keislaman abdi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Subhanallah subhanallah subhanallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nuhun Gusti Allah, mugi ngapunten Gusti ka abdi sadaya, sareng ka ibu rama abdi sadaya, sareng ka kulawarga abdi sadaya, sareng ka sadayana kaum muslimin wal muslimat tina samudaya kelepatan. Nuhun Gusti Allah, mugi nyalametkeun Gusti ka abdi sadaya, sareng ka ibu rama abdi sadaya, sareng ka kulawarga abdi sadaya, sareng ka sadayana kaum muslimin wal muslimat tina siksa neraka Gusti. Nuhun Gusti Allah, mugi ngalebetkeun Gusti ka abdi sadaya, sareng ka ibu rama abdi sadaya, sareng ka kulawarga abdi sadaya, sareng ka sadayana kaum muslimin wal muslimat kana surga firdaus Gusti. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan ikrar keislaman sudah dibacakan. Terima kasih kepada Teh Ibnatu Sania Lutfia yang telah membacakan ikrar keislamannya. Untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama dari Kang Yoga Suara.
selaku Ketua Pemuda Cibulakan. Kepada yang terhormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita semuanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga alhamdulillah kita semuanya bisa silaturahmi di tempat ini yang insya Allah dimuliakan. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda kita, kepada nabi akhir kita, nyatana habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita semua di sini selaku pengikut ajaran Nabi sampai di akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman Saprahayu yang sudah silaturahmi ke kampung kami, yaitu Kampung Cibulakan. Di tempat ini insya Allah saya sedikit sambutan yang pertama, yaitu kepada teman-teman semuanya berterima kasih udah sempat silaturahmi nyata ke Cibulakan. Yang kedua, terima kasih ke teman-teman remaja Risalah yang sudah hadir dari tetangga kita nyata kampung yang lainnya. Selanjutnya terima kasih ke teman-teman Rijal yang sudah menyiapkan segalanya. Dari saya mohon maaf bila selama kedatangan teman-teman semuanya kurang gitunya dalam penjamuannya, mohon maaf dikarenakan ada beberapa hal kendala, diantaranya yaitu kemarin alhamdulillah di sini beberapa bulan kemarin banyak kegiatan-kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan tarbiyahan anak-anak tingkat diniyah takmiliyah awaliyah, dilanjutkan dengan kegiatan tarbiyahan remaja, kemarin menyita waktu. Dilanjut lagi ada teman-teman datang ke sini dari Mahad Ali Pondok Al-Quran, kemarin bertamu ke Kampung Cibulakan. Dan ditambah lagi kemarin lagi baru pulang pas tanggal 17 Februari teman-teman KKN dari STI Persis. Makanya kemarin di Desa Makarsari khususnya di Kampung Cibulakan, alhamdulillah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan alhamdulillah kemarin berjalan dengan lancar. Makanya dari saya selaku Ketua Remaja Rijal itu singkatannya Remaja Islam Jamaah Al-Muslih, jadi disingkat jadi Rijal. Yang keduanya ada di sini juga pengajian tingkat risalah, insya Allah biasa dilaksanakan di minggu ketiga, ada 6 koryah ya. Soalnya kan di sini ada 2 ormas, yaitu Ormas SI atau YPI, ada lagi ormas yang lainnya. Jadi alhamdulillah di sini setiap sebulan sekali bertepatan di minggu ketiga ada kegiatan di Risalah, pengajian sama kajiannya sama, yaitu tentang membedah Al-Quran sama Bulughul Maram ya Pak ya. Ditambah kegiatan tiap tahun ada sehabis lagi libur sekolah ada tarbiyahan. Ntar 1 bulan kedepannya ada kegiatan yaitu sanlatnya, insya Allah sanlat itu 1 bulan full dipegangnya sama remaja. Jadi kalau di sini ya Pak, kegiatan remaja yaitu khusus remaja, ada juga kegiatan bapak-bapak atau ibu-ibu
bertepatannya di hari Jumat. Insya Allah panginten tisim kuring sekali deui hapunten bilih dina penyambutan para tamu ti nu tebih kirang gitu kirang memuaskeun ti abdi di hapunten bisa nyuhunkeun di hapuntenna kumargi aya sabaraha anu kendala mudah-mudahan kange kapayuna urang tiasa silaturahmi deui panginten ti sim kuring dicukupan sekian wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Yoga Yogastara yang telah menyampaikan sambutannya. Beranjak ke acara selanjutnya ada sambutan yang kedua dari Kang Tatan sebagai Ketua Risma Desa Mekarsari. Kepada yang terhormat saya persilahkan. Dikarenakan ada halangan lagi di jalan, mungkin di skip dulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Syap-Syap Rahayu yang telah menghadiri acara ini. Tak lupa juga untuk Syap Rahayu sahabat-sahabat online kita yang menyaksikan kajian ini secara daring. Alhamdulillah teknologi memudahkan kita untuk membagikan kebaikan-kebaikan. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kita ada jargon dulu biar semangat, energina keluar, lebih semangat di nu semangat lebih semangat, nu tacan semangat jadi semangat. Pami abi nyarios sahabat Syaf Rahayu jawabna menjadi pribadi yang lebih baik. Siap? Siap. Sahabat Syaf Rahayu. Tacan semangat. Sahabat Syaf Rahayu. Istrina kamananya? Yuk istrina semangat. Sekali deui nya. Sahabat Syaf Rahayu. Siap? Siap materi? Siap hadiah? Ada hadiahna ieu mah door prize-na spesial. Pokokna mah di dieu mah dispesialkan. Alhamdulillah. Siap kanggo pemateri? Siap materi? Siap. Kurang semangat jargon dinya sekali deui. Sahabat Syaf Rahayu. Alhamdulillah langsung wae kanu materi. Untuk penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Al Mukarrom Bapak Ustadz Usman Agustin. Kepada yang terhormat saya persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-ayah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik tapi siga sedih gitunya. Baraik saradi, jadi siga nate baik tapi hatinya kurang baik gitu ya. Mungkin semalam tidak gagal gitu ya. Malam mingguannya gagal, ikhwan gimana? Semalam gagal malam mingguannya. Alhamdulillah sukses. Ahwat gimana? Malam mingguannya semalam? Oh jomblo ya? Jomblo. Tahu nggak biar tahu jodoh anti ya? Ahwat pingin tahu jodohnya siapa? Coba pejamkan matanya. Udah? Coba lihat, sekarang buka matanya. Nah, yang pertama dilihat itu jodohnya. Nah, ada kan ini? Nah, nanti setelah pulang kenalan. Ada ya. Itu cara memilih. Jadi kalau pingin tahu jodoh, pejamkan mata, kemudian bismillah buka. Karena katanya jodoh itu yang pertama dilihat ya. Tadi diberikan jargon Sof Rahayu masih pada sedih gitu ya. Yang ahwat terutama apa mungkin di sini musim hujan sama ya? Kalau di Rahayu sama, di sana juga musim hujan, pagi malam, tadi malam apalagi luar biasa, lagi pada malam mingguan hujannya dadakan, tidak ada WhatsApp ataupun nelpon dulu, langsung akhirnya ramai di jalan pada bubar ya. Untung kita sedang di rumah ya. Akhwat mungkin karena kedinginan ya, sehingga tadi beri jargon diam-diam aja gitu, atau sariawan. Coba ahwat kalau saya bilang lagi Safrahayu tadi jawabannya apa? Ya, ahwat. Coba ahwat 1 2 3 Safrahayu, sahabat Safrahayu. Oke, ada gantungan Safrahayu kan ya? Mana? Gantungan Safrahayu ada ya? Sok yang paling ini saya beri hadiah. Nih ada kenang-kenangan nih. Akhwat dulu ya, nanti yang ikhwan. Kalau yang semangat saya beri ini. Siap ya? Yang ini aja, yang pribumi itu mah gak usah, udah banyak gitu ya. Coba sahabat Sof Rahayu. Tangannya sambil gini biar ketahuan ya. Hanya sambil gini biar ketahuan siapa yang paling semangat. Sahabat Sof Rahayu. Oke, Steta yang paling ujung kayaknya semangat banget, Kang Umin. Tuh, yang dekat yang ya, silakan. Yang iya. Alhamdulillah. Teh dianterin deh. Nih spesial ya. Mudah-mudahan berkah kenangannya. Tuh ya. Yang ikhwannya mau? Mau. Oke, yang ikhwannya yang pribumi. Nah, mau apa? Ada ini ya? Ada topi nih. Orang Curug itu suka buat topi nih. Ada topi Sof Rahayu ini. Oke, kita lihat ikhwannya. Yang orang sini ya. Kang Yuda jangan minta. Oke, sahabat Sof Rahayu. Wah, tarik sadayana ya. Saya pingin pakai gini, siapa yang paling tinggi ya? Ya, teriakannya. Sahabat Sof Rahayu. Si Kang ini kayaknya tuh antum Kang ya, Kang Akmal.
Nah, si Akang ini nih. Alhamdulillah dapat topi. Ya ini nih. Nah, Akang moga-moga berkah ya. Alhamdulillah kita itu Safra Hayu. Safra Hayu itu sebuah forum remaja Islam yang ada di Desa Rahayu. Ya alhamdulillah kita bersama-sama menggerakkan kajian-kajian Islam remaja. Jadi kita sasarannya remaja, bagaimana kita caranya bareng-bareng. Jadi bukan hanya dalam kajian, kita pun ada touring, kadang touring motor. Kita juga ngecamp, ya camping bareng, kegiatan apa. Itu diantaranya kegiatan yang kita. Intinya bagaimana generasi Islam yang remaja terutama bisa bangkit gitu. Jadi tidak hanya di masjid, kita kajian on the street, kita kajian di mana saja kita berusaha untuk bareng-bareng ngobrol, ngopi gitu kan. Kadang-kadang ngopi beneran, kalau enggak ngopi ngobrol perkara iman. Nah, itu yang digerakkan diantaranya di Safra Hayu. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahim ke tempat ini di Masjid Al-Muslih ini, Kampung Cibulakan ini. Dan sebenarnya saya sendiri juga dulu sering lewat. Saya itu alumni Cikoneng, alumni YPI tahun 2005 ya, 2004 lah, 2005 kalau keluar 2006 alhamdulillah dari YPI Cikoneng, tapi dulu pesantren di Pondok Modern Gontor, langsung ke Cikoneng, dan alhamdulillah sekarang mengajar di Pondok Pesantren Al-Basyariah 2 yang ada di Cigonewa. Mungkin kalau orang katakan bahwasanya pondok terbesar se-Jawa Barat, alhamdulillah. Jadi kita mengajar di sana, dan inilah remaja-remaja Rahayu, desa-desa Rahayu hadir ke sini. Dan ini orang-orang yang jomblo fisabilillah yang berusaha terus di jalan Allah, yang bukan berarti nggak payu gitu ya, sanes teu parayu, tapi bertahan untuk bagaimana caranya nanti suatu saat memang mendapatkannya dengan cara yang halal. Dan mereka ingin merasakan pacaran setelah menikah, Jadi hari Minggu orang lain sekarang sepak bola, hari Minggu sekarang mereka piknik, orang lain hari Minggu jalan-jalan, tapi mereka berani untuk kajian. Itu kalau kata hadis, al-Islamu ya'ti gharibun wa yarji'u gharibun. Bahwasanya Islam itu datangnya aneh, pulang pun akan aneh. Karena di dunia sekarang lagi ramai gaul, permainan dan sebagainya ya. Tapi dalam ngaji itu dianggap orang aneh. Orang ngaji itu aneh sekarang. Kamu Minggu ngaji enggak banget gitu kan. Kalau mungkin Ahwat barusan ditanya ya, kemana dandan? Pakai bawa Quran segala kan, pakai hijab, terus pakai jilbab, ngapain, kemana? Ke masjid. Hah? Hari Minggu ke masjid ya kan? Pasti gitu. Hari Minggu ke masjid gak salah kayaknya. Asli ke masjid, asli. Dek naon ai maneh? Ngaji cenah. Ngaji itu salah. Ngaji mah kewe malam Jumaah gitu ya. Kadang malam gitu. Jadi berat untuk hijrah, itu berat tantangannya. Kita udah niat, kita berusaha untuk hadir, tapi yang di samping kita. Dan yang luar biasa kadang-kadang yang nanyanya bukan orang lain, kadang keluarga kita sendiri gitu kan. Nah itulah. Jadi bagaimana caranya kita di dunia ini benar-benar berada dalam hidayah Allah, berada dalam hijrah yang Allah sendiri luar biasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan hidayah kepada kita dengan kekuatan yang ada dalam diri kita. Makanya sesuai dengan tema pada hari ini yang diberikan oleh panitia, bahwasanya hidayah membuat hidupmu berubah. Hidayah membuat hidupmu berubah. Jadi kalau kita bertanya hidayah, mungkin apa sih hidayah? Nah, itu apa sih hidayah? Nah, itu sebelumnya mohon maaf ya, suara saya serak-serak basah. Betulan baru sehat kemarin, Allah berikan hadiah supaya saya istirahat 2 hari, sehingga pas hari ini bismillah lah untuk hadir di sini. Demi orang-orang Cibulakan saya hadir dan kita tidak batalkan, dan alhamdulillah bisa hadir sekarang. Jadi mungkin mohon maaf bisa ada gangguan dalam suara kurang jelas, mohon maaf. Kembali lagi kita ke hidayah membuat hidupmu berubah. Hidayah membuat hidupmu berubah. Ternyata benar-benar hidayah itu membuat hidup kita berubah. Kita bertanya dulu, hidayah itu apa sih? Nah, itu kan. Hidayah itu apa? Hidayah itu ya petunjuk, rambu-rambu. Kalau kita berjalan masuk tol,
kemudian tidak melihat rambu-rambu tersebut, pasti akan kemana gitu, kemana galeh, masuk tol, kadang-kadang apakah keluar tol lagi di mana, kalau enggak mungkin nggak tahu-tahu ke Jakarta, atau mungkin bisa jadi keluar di mana. Apalagi sekarang ada tol yang dari Jawa Barat sampai Jawa Timur tembusnya. Kalau saya sedang melaksanakan perjalanan dari Jawa Barat ke Jawa Timur, biasanya ke Gontor, itu yang dulu kalau jalan biasa sampai 15 jam, sampai dulu 20 jam. Sekarang yang saya rasakan dari Jawa Barat sampai Jawa Timur itu cuma 7 jam dengan memakai tol yang baru bangun ya oleh Bapak Jokowi. Itu di sana banyak petunjuk. Tapi kalau nggak tahu jalan, itu akan muter-muter. Karena apa? Dari masuk di tol Marga Asih aja, kemudian harus muter ke Cikampek, baru nanti muncul di Cirebon, baru sana mengingkik gitu ya ke Jawa Timur. Nah ini petunjuk itu penting sekali. Hidayah itu dalam hidup sangat-sangat penting. Untuk apa? Kita kalau tanpa hidayah bagaimana berjalannya kehidupan ini? Orang ada yang pintar tapi nggak tahu jalannya gimana, tidak akan bisa. Ada kan orang yang kalau di Bodoran Sikabayan gitu kan, Bodoran Sikabayan mah aya nu kieu, aya hiji istri yang pamaget anu maranehna teh teu apal petunjukna menikah teh seperti apa gitu. Pacaran gak pernah iya, tapi ketika mereka menikah itu karena tidak pernah tahu dan tidak pernah belajar tata cara pernikahan, akhirnya teu apalna naon gitu. Pas nikah teh ngariweuhkeun orang tuana, udah nikah malamnya teh ma cenah gitunya anu istrina teh aya tos kieu kumaha cenah, ka kamar cenah pamajikan salaki maneh nungguan. Terus engke dia nanyakeun deui, heueuh sok kumaha salaki maneh we, terus kumaha deui cenah gitu kan. Akhirnya dia masuk kamar, kebetulan di kamar nanti lamun orang Sunda mah ya kelambu gitu, kelambu kain ya, kain nu rada wadas, tembus pandang gitu kan, tembus pandang. Nah bingung juga si si istrinya udah masuk kasur itu pakai kulambu, sayana salakin anu bingung, ya jalana ka mana ya kan gitu, jalana ka mana gitu kan. Geus jalana ka mana teh nungguan pamajikanna nepi ka sare. Nepi ka sare pamajikanna nolol gitu karena kulambuna ka ngacai gitu kan. Ai salakina teriak gitu dari dalam, "Bapak cenah basuh," gitu nya. "Heh bae cenah," gitu kan. Sampai nanya juru padahal mah ngacai gitu pamajikanna. "Bapak nariweuh, indung nariweuh." Jadi hal kayak gini aja dalam kehidupan gitu harus ada hidayah. Segala yang kita lakukan ada petunjuk. Tidak bisa gitu itu ketika tahu ini tanpa hidayah pun salah gitu. Jadi engkena suul khotimah deh, moal aya husnul khotimah. Bakal aya suul khotimah mah goreng tungtung. Karena tanpa hidayah akan goreng tungtung, ujungnya jelek. Akan ujungnya nggak tahu hasilnya seperti apa. Ya hidayah itu penting. Akhirnya para ulama melalui kalau kita yang sudah belajar tasrif gitu ya, ada sorof, bahasanya hidayah itu petunjuk, hadayah di hadian hidayatan, petunjuk yang diartikan oleh para ulama sendiri nurun, cahaya. Jadi bisa jadi senter gitu, bisa jadi lampu. Kita berjalan di tempat gelap tanpa lampu, bagaimana berjalan? Kemudian lamun di sawah kan riweuh ya teu moal senter, lempang-lempang. Sedangkan di sawah kan segala rupa aya, cucuk teas, cucuk hipu nya. Tuleuheung cecek teas, cerep gitu nya getihan. Terus jengke, cucuk hipu, cerep jengke sarua ngan bau gitu ya. Ya cucuk hipu kan eta sinoneng. Nah, itu kan nah dengan kayak gitu tanpa senter, akhirnya bagi kita gelap. Makanya butuh hidayah. Dalam kehidupan butuh sekali yang namanya hidayah. Makanya hidayah itu sebagai petunjuk. Hidayah itu sebagai rambu-rambu. Hidayah itu sebagai petunjuk jalan. Harus kemana kita melangkah. Kemudian hidayah tersebut tidak bisa orang mencari ataupun hanya duduk saja gitu. Karena hidayah sendiri yang memberikan hanya Allah. Tidak ada lagi yang memberikan kecuali Allah. Sehingga dalam Al-Quran
dikatakan mayyahdillahu fahuwal muhtad wa mayyudlil fahuwa minal khasirin. Barang siapa yang Allah berikan dia petunjuk, maka dia menjadi orang yang diberi petunjuk dan dia mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang sesat, berarti dia termasuk orang yang rugi. Tidak bisa seorang pacar memberikan hidayah, gak bisa. Kan aya nama usumnya pacaran syar'i gitu nya. Cenah assalamualaikum gitu nya. Waalaikumsalam gitu ya. Salam heula. Ieu mah calon abi pokona pangsolehna we. Salam heula. Bagaimana kabarnya ya kan? Baik, udah makan belum? Ini lagi doa dulu belum? Lupa. Kenapa lupa? Dah ingatnya ingat kamu cenah. Ya kan? Doa dulu atuh. Berdoa gitu kan? Dibing-bing banget gitu ya. Berdoa dulu, berdoa tuh, berdoa. Seolah-olah dapat hidayah banget gitu dari pacar. Atau mungkin yang jalan berdua gitu kan, naik motor, udah azan, kita sholat dulu. Kayaknya mendapat hidayah banget gitu ya. Padahal kan dalam hadis talbis, tipu daya iblis. Ya, bahwasanya dalam apa ya? Ada sebuah kalimat yang mengatakan cinta itu adalah sebuah kejujuran. Cinta itu adalah sebuah tanggung jawab. Dan cinta itu adalah sebuah ketulusan. Pacaran itu bukan cinta. Kenapa? Karena di dalam pacaran tidak ada kejujuran, tidak ada ketulusan, dan tidak ada tanggung jawab. Tulis ke kuatos. Ya, jadi halnya siga gitu kan. Pacaran itu bukan cinta. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada kejujuran. Soker nelpon kan, udah makan belum? Belum. Kenapa? Aku masih kangen sama kamu, sama Ayang. Kan usum ayangnya ya nama. Kangen sama Ayang. Kenapa tuh makan dulu? Gak mau. Padahal di harapan nanti geus beak sapiring eta teh. Bisa gitu kan, pas beres makan langsung kenapa? Makan belum kan gitu. Kenapa belum? Ingat Ayang. Padahal mah geus sapiring eta teh beakna ge. Ya kan beakna ge geus sapiring gitu kan. Gak balan keur nyatrok naon gitu kan. Nah, tidak ada kejujuran gitu kan. Tidak ada kesetiaan kadang-kadang. Tetap aja, makanya cinta yang benar-benar luar biasa itu ketika kita mendapat hidayah. Hidayahnya Allah berikan apa? Adanya ijab kabul. Adanya pernikahan. Itu kita mendapat hidayah, akhirnya menikah. Dengan pernikahan itulah menjadi sebuah perjalanan yang benar-benar. Yang apa yang dia lakukan itu semuanya menjadi ibadah. Makanya tidak bisa seorang pacar memberi hidayah. Apakah ibu dan ayah? Tidak bisa. Ayah dan ibu tidak akan pernah bisa memberi hidayah. Tidak sedikit orang tua yang datang ke saya. Saya kebetulan ngajar ngaji, kemudian di pengajian itu banyak anak-anak kecil dan remaja. Orang tua itu datang, Ustadz, ini anak saya urus, bingung. Di rumah mah susah ngaji, susah sholat, sok. Terus gimana tuh? Aku mau Pak Ustadz lah cenah. Sampai gitu. Jadi orang tuanya sendiri saja tidak bisa memberi hidayah agar anaknya rajin sholat, rajin ngaji, tidak bisa. Itu pacar, ortu. Terus yang lebih tinggi, Nabi. Nabi sendiri tidak bisa memberi hidayah. Ingat ketika Nabi menangis kepada Allah. Malaikat Jibril turun bertanya, kenapa engkau Muhammad menangis? Kata Nabi Muhammad, aku ingin Abu Jahal, Abu Lahab, pamanku itu. Apa? Supaya mereka masuk Islam. Tapi kata malaikat Jibril, tidak bisa Muhammad. Yang bisa memberi hidayah itu hanya Allah. Nabi Nuh berteriak, anaknya lari. Ketika hujan sedang besar-besarnya, kemudian akan adanya banjir besar, semuanya sudah naik perahu, sementara Kan'an anaknya Nuh berlari menuju gunung yang tinggi. Nabi Nuh berteriak, Kan'an, naik cepat bersama kami. Kata Kan'an, tidak ayah, tidak. Aku akan naik ke atas gunung, aku akan menyelamatkan diri, dan aku tidak akan pernah kena banjir. Kata Nabi Nuh, enggak Kan'an, ini adalah azab Allah, semuanya akan kena. Ujungnya apa? Ditelan banjir. Nabi Nuh teriak kepada Allah, ya Allah, saya berdoa kepadamu agar engkau memberikan azab kepada umatku yang mereka kafir, bukan kepada anakku. Allah menjawab, innahu amalun ghairu sholih. Itu bukan anakmu, itu adalah amalmu yang jelek, ghairu sholih, yang tidak sholih. Makanya Allah menegur Nabi Muhammad juga, innaka la tahdi man ahbabta wa innallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad,
engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tetapi Allah memberi hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Kita sekarang hadir di sini, awas, bukan karena orang lain, tapi ini adalah hidayah Allah. Walaupun tadi mungkin ada chattingan dari ketua, ada telepon di mana, atau mungkin mendengar pengeras suara, ayo ngaji-ngaji. Walaupun seperti itu, tapi sebenarnya yang menggerakkan kita sekarang ini hidayah Allah. Jangan pernah kita menghilangkan hidayah ini. Antum sekarang hadir di sini, kita sekarang hadir di sini, ini adalah hidayah Allah. Ini sangat mahal sekali, berat sekali. Berat sekali. Orang kalau tidak ada hidayah, walaupun rumahnya cuma selangkah dari masjid, gak akan datang. Orang Jumatan dia gak akan datang. Orang ngaji dia gak akan datang. Walaupun rumahnya di dekat dengan masjid. Malah aya bahasa, orang mah teu kabita euy ku pangajian teh da ting kunaon? Kan gelo gitu nya ejana kitu. Aya bahasa teu kabita urang mah. Anu lucu deui kamarana ieu poe naon? Jumaah. Oh poe Jumaah itu jarumahan gitu. Aya teu apal poe gitu kan. Aya Minggu apal wae, ketika Jumaah teu apal. Sampai ayo Jumaahan lah. Teuing euy urang can kabita ku Jumaahan teh. Kan sampai aya jelema jiga kieu nya. Anak nu kitu mah langsung nganaceulina tahlilan la ilaha illallah gitu ya. Jadi hidayah itu sangat berat. Antum sekarang sudah hadir ya. Akhwat sudah hadir. Berat kan? Ninggalin seseorang tadi. Ayo atuh main. Aku ada kajian, mohon maaf. Kan ngaji mah nanti lagi. Gak bisa. Oh jadi kamu gitu sekarang? Bukan gitu, aku harus ngaji. Ini demi masa depan kita. Kalau Neng soleha kan, ya udahlah kalau gitu kan. Mungkin yang berani memutuskan ya tadi. Oh, kamu memilih ngajian aja, mau memilih ngaji aja kamu, gak akan milih aku. Ya udah sampai hari ini putus kan, putus ujungnya. Gak apa-apa, lihat endingnya nanti. Ya, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah berikan dan Allah menginginkan, Allah ngamaksad ka manehna kana hade, yufaqihu fiddin, dia kuatkan dalam beragama. Ini pilihan. Berat loh. Ini tuh segini tuh berat untuk hadir. Berat banget. Tadi teh mikir lah kan, ngaji moal, ngitung. Ya, dek mandi ge hese gitu ya. Ngaji moal kela banget cet lah babaturan kan dek ngaji mah. Ngaji moal, babaturan teh moal. Kan godaan teh moal kumaha tuh abi jeung saha ya kan? Kayak abi jeung saha. Pilihanna kitu. Hatu maneh moal mah urang ge moal we, entong kitu maneh ge moal. Nah ka urang, udah urang aya kaperluan atuh. Kayak urang jeung saha padahal babaturanna loba. Ya kan? Kalau putra juga gitu. Lebih banyak di lapang futsal daripada di masjid. Lebih banyak di lapang sepak bola daripada di masjid. Lebih mementingkan Persib kadang-kadang daripada pengajian. Itu hidayah loh. Antum sekarang ini orang-orang pilihan. Ini sekarang lagi dipilih sama Allah. Berarti kita lagi disayangi oleh Allah. Silakan minta dalam hatinya sekarang. Minta apa katakan. Doa itu akan dikabulkan sekarang. Langsung marentan wahwat itu kata nu itu tuh ya Allah nu itu cenah. Ya nu itu cenah pokona mun teu nu itu ge bae nu eta pokona mah. Enggak, jangan banyak permintaan ya ka Allah itu biar malaikat gak bingung. Ulah kan nu ngadoa teh ya Allah bima yang jodoh teh nu kasep, nu beunghar, bager, soleh. Cik malaikat teh nu mana atuh? Jangan gitu ya. Saya bimbing sareng doa. Doa yang terbaik minta jodoh itu udah cukup satu. Katakan gini, ya Allah abdi nyuhunkeun jodoh anu soleh, baik kasep oge, baik beunghar oge, baik bager oge, make baik. Jadi permintaanna soleh unggul. Ya Allah abdi nyuhunkeun jodoh nu soleh pokona mah, baik beunghar, baik kasep, baik bager, baik pokona mah baik. Gitu daripada lo bating nu tadi, nu bager, nu soleh, cek malaikat teh nu mana aja kan. Tuh, jadi ini adalah hidayah. Ini adalah hidayah. Maka ada bahasa orang yang Allah berikan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam. Allah bukakan dadanya untuk Islam. Dia belajar dalam beragama, dia berani. Nanti kalau kita udah dibuka seperti ini,
langkah jadi ringan. Jadi ini hidayah ini langsung pegang, simpan dalam diri, biar nanti setelah ini gak malu lagi ke masjid. Karena pemuda itu malu, susah untuk ke masjid. Jadi asup ke masjid asal asup kanan naon gitu. Gebek. Wah, astagfirullahalazim. Wah, kan sok pemuda mah. Kadang-kadang dia yang berperan pura-pura tidak lihat. Lurus ke masjid sholat asar teh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ada hijrah orang mah ti berang ayeuna da geus meunang ieu pencerahan bieu kayak asar teh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bapak-bapak teh ngaralieu. Teu salah, kan gitu kan pasti. Lurus pokoknya cek Ustaz Usman ge ulah didenge. Salat asar berjamaah, salam zikir ilah. Ya Allah pertahankan hidayah ini. Kadang-kadang geus salam zikir korejat cek baturan teh. Allah. Naon udah salat sunatos asar atuh. Ieu bakatku menang hidayah gitu jauh udang deui eta teh. Ku baturan di kakenya, "Meh ngaganggu salat teh." Aweun salat sunatos asar aweun. Saking menang hidayahna eta teh. Pemuda gak aneh, gak usah bingung, gak apa-apa, support dia aja gak apa-apa. Gak usah bid'ah, baik antepan ke bejana ulah sekaligus idinya eraun. Kayak naon we gitu alasan ka bapak-bapak mah. Jadi pemuda tuh harus pakai taktik. Nah cenah cek bapak-bapak teh saya teh salat 2 rakaat da eueuh salat sunatos asar bejakeun di jama gitu. Iya. Di jama tadi salat lohorna teu gitu poho nah, gitu aja. Jangan sampai ada kalimat yang bingung. Pemuda itu harus dibujuk. Ya, ketua pemuda nanti ketua di sini juga yang tadi Rijal, pemuda itu dibujuk. Gak apa-apa dia salah. Ke nanti datang heula, daek wudu, daek salat. Geus kitu ge geus hade eta teh. Jadi jangan kita ini udah hidayah itu. Terus ini juga yang saya ini apa? Bina ini. Terus mereka mau main dulu, ada yang suka motor, ada yang suka wah, biarin aja dulu. Kadang-kadang mah aya anu mabok oke datang kayak mah teh. Ustaz cenah orang mun mabok bae cenah. Aya mah mabok saeutik cenah. Lain cenah Ustaz cenah teu meunang nya nu mabok ka masjid. Aya deuk tobat na bae. Waktu Ustaz nah kayak sehari gitu kan. Sebulan kemudian Ustaz orang eureun mabokna cenah. Bae atuh cik teh. Ustaz aya mabok haram cik teh gitu. Tapi Ustaz da ngeunah udah lamun teu mabok teh cenah mental kuat. Aya mental teh kurang. Ada yang gitu. Ustaz kalau saya gak mabuk, saya mental kurang. Apalagi orang rahayu kan tukang bisnis. Berani bisnis tuh harus mabuk dulu, harus minum apa dulu. Cik saya teh sobat kieu tuh ya mah. Ti Ustaz Usman nungkul, pek halal lah cik teh mabuk. Asli Ustaz, da kabeh Ustaz ngaharamkeun, bebae Ustaz Usman ngahalalkeun. Aya syarat, aya tapi syaratna naon? Ulah katingali ku jelema lah cik teh. Saya pemuda teh asli Ustaz, asli cik teh. Terus ada kitu mah abi atuh nuhun cenah ilmuna heuh sok. Ustaz gampang atuh da teu katingali ke jelema. Heuh pek cik teh. Abi deuk mabok di kamar mandi heuh pek cik teh. An sampe nginum tanya maneh jelema lain. Nah gitu. Jadi pas dia jelema lain, jelema berarti katingali keneh ku jelema, tak ulah gitu. Wah Ustaz mah cenah heureuy. Heuh da teu meunang atuh geus haram cik teh. Lamun maneh deuk mabok ada yang lain jelema monyet pek gitu. Gitu jadi iya baik kata mau Ustaz Usman ngahalalkeun kana mabok tapi syaratnya eta ulah katingali ku jelema. Kayak di sini bagaimana kita mempertahankan hidayah, Allah yang memberi, kuatkan, kita tahan, jangan pernah malu. Kembali kita itu ke masjid. Kembali kita itu ke masjid. Jangan nunggu nanti. Nanti aja Ustaz udah tua. Kapan? Yakin enggak? Tua. Gimana kalau lagi naik motor jatuh, kemudian meninggal? Bagaimana kalau kita lagi lari kemudian jatuh meninggal? Tidak sedikit. Lagi sepak bola, banyak sekali orang yang lagi sepak bola. Ya kemarin pemain-pemain sepak bola, kiper teureun maut, yang lari dan sebagainya. Bagaimana kalau kita lagi gitu terus kita belum sholat kemudian kita meninggal? Bagaimana kalau kita lagi joget-joget meninggal? Bagaimana seperti itu? Angger da KTP nage Islam, angger dibawa ke masjid. Jangan sampai pas dibawa ke masjid itu dipaksa gitu. Kita sekarang gak dipaksa dengan hayu ke masjid. Dengan kalimat nanti mah dipaksa, mau gak mau dipaksa. Dibengket tah. Ya ke masjid lagi dibengketnya ku kain boy bengket sok sia deuk kumaha deui. Taekeunnya kana pasaran. Pangku bungan ge anggar sok. Dibawa ke masjid sanu seuri masjid tah. Si Ujang ka mana wae cenah.
ka masjid ayeuna mah cenah. Wah langsung karpet singgaro yang ieu jelema tara ka masjid kakara datang ka masjid cenah. Gek teh ti hareup deh. Weh, batur mah salat teh ditaruh kangen masjid aya maneh dihareupeun imam cenah. Biasana salat teh kangen imam, eta mah dihareupeun imam. Jangan dipaksa sampai seperti itu. Dihareupeun imam salat ge lain ditukangeun deui. Kita sekarang masih di belakang imam. Jangan menunggu nanti di depan imam. Artinya kita udah meninggal dan disolatkan. Jadi jangan sampai nunggu seperti itu. Ini hidayah. Pasti orang Islam dibawa ke masjid. Jeung sakumaha ge orang nu maot mah kumaha? Aya orang nu maot masih anu init ka Mekah. Nu init ka Mekah dicengcerikannya. Anu deuk maot dicengcerikan. Man bedana naon? Anu init ka Mekah mah bahagia. Dan naon ketemu apa Ka'bah, kemudian ibadah dan luar biasa. Kaduana naon? Orang pergi haji naik pesawat. Anu maot naik pesawatnya ngan pasaran ngaranna. Ngan pesawatna aya naik pesawat ka Mekah mah raresepeun. Maranehna teh da rame. Tapi lamun naik pesawat pasaran sanu daek sok. Tong boro para remaja, ustad ge da mungeun tita naik pasaran mah. Sok wani teh. Ustad ayeuna tewak sok di jalan taikeun kana pasaran. Teu ngajeleng tah. Wah cenah naon aya maneh cenah. Ustad we sieun ke pasaran. Makanya kita itu nanti akan naik seperti itu. Dan itu perjalanan kita. Mumpung masih muda, gimana caranya? Hidayah itu dalam menjadi petunjuk dari diri kita. Hanya kembali tadi dalam tema hidayah membuat hidupmu berubah. Ketika kita dapat hidayah sekarang ini, tolong pertahankan. Sekarang kita udah mendapat hidayah, bisa kesini, bisa hadir, pertahankan. Karena akan merubah hidup kita. Perubahannya apa? Lihat setelah ini, antum merasa pede. Keluar dari sini tuh pede. Ini loh saya pemuda Islam. Ini loh saya remaja muslim. Pede. Antum jangan kalah dengan orang-orang yang mereka tidak sholat, tidak ngaji. Mereka pakaiannya gaul. Mereka sekarang berani. Ya apalagi orang-orang yang jahat. Ya kayak orang-orang perampok. Sekarang udah di tengah jalan langsung. Kayak kemarin ya, itu kan di TKI kejadiannya di daerah kami. Nodongin gini, udah berani. Kenapa kita sekarang orang Islam gak ada yang berani? Pakai peci, pakai baju takwa walaupun bukan jadi ciri ataupun jadi tandanya bukan. Tapi ini mah hanya ya keindonesiaan lah. Tapi hati kita mu'allakun, nyampe kepada Allah. Kita berani sekarang mulai hari ini loh saya remaja Islam. Ketika tadi mungkin jadwalnya azan, kita yang datang azan remaja. Terus akhwatnya berjamaah. Pede pakai mukena ke masjid. Aduh. Akhwat tahu enggak? Kata-kata yang sesuatu yang sangat disukai oleh ikhwan tapi disembunyikan. Ikhwan itu suka Ikhwan itu paling suka ketika akhwat pakai mukena. Tanyain enggak percaya mah. Ikhwan itu ketika perempuan pakai mukena itu jatuh hati banget. Yol, wah enggak bayangkeun teh pamajikan lain padahal lain gitu. Ya, pemajikan orang pada ada ya Allah gitu kan itu. Jadi tetap ikhwan itu memilih tetap calon perempuan itu pinginnya yang dandindun bukan datditdut. Iya ya kan Ikhwan itu pingin memilih perempuan yang dandindun. Satu bagus dandannya bagus dandannya. Dandannya terutama dandan secara islami syar'i. Din bagus agamanya. Karena kenapa? Perempuan itu jangan dianggap sepele. Kalau ada kalimat kernaon sih sekolah tinggi dan kege kasur, sumur, dapur. Tidak. Kalau ikhwan punya istri yang bodoh, hati-hati. Anaknya akan jadi bodoh. Kedua nanti rumah tangganya kacau. Karena kenapa? Gak pernah mengerti. Karena si istrinya itu gak pernah ngerti pelajaran agama. Makanya tadi din itu dibutuhkan banget oleh seorang akhwat. Nanti dia adalah madrasatul ula, mendidik, melatih anaknya. Makanya din itu sangat penting ada dalam agama, sangat penting ada dalam akhwat. Dunianya apa? Bukan kaya rayanya. Ya bukan kaya rayanya. Ya kan aya nu ngaran teh ikhwan, orang mah pokona mah ningan awe mah nu beunghar we. Bae nu kumaha oge. Meunangna nini. Ya. Baiklah beunghar da cenah beunghar bae. Penting mah beunghar coba janda cenah
coba benghar kawin teh isukna teh nu maot teh lalakina pas diteng ku dokter teh cenah nginum susu basi pae tung. Jadi apa namanya seuri kos nu ngerti barudak tak gitu bad brand gitu ya kan aya susu nu anehnya susu beruang susu nu aneh teh susu beruang susu anehnya susu beruang gambarna beruang susuna sapi iklanna naga obat naon corona kan corona jadi lieureun ku eta teh asup teh iya cenah iya iklan etana gambarna beruang susuna susu sapinya iklanna naga pantas corona sieun ge da lieur aing deuk nyerang kemana cenah ieu beres susu kieu jadi balik yang tadi dunianya dunia apa dunia ukhti ya anti itu dunianya bagaimana bergaul tapi ada dalam syar'i bergaul tapi ada dalam syariat Islam dan dindun itu pemuda sangat mendambakan bukan yang dat dit dut dat goreng adat dit pedit tut samutut kedeh tut nah, itu hati-hati akhwat harus ada berubah dari ini hidayahnya dan sebagainya hanya bagi kita semua hidayah itu benar-benar merubah dalam kehidupan mulai hari ini pegang dalam hatinya ya 1 menit aja coba antum tafakuri hidayah yang Allah beri sekarang tafakuri berubah nggak sih kepada dalam diri kita itu ya coba sekali-kali 1 menit merenung kemudian kita bayangkan Allah memberi hidayah sekarang kita bisa hadir di sini antum merenungkan apakah kita jadi lebih baik atau tidak tentunya dengan hidayah itu jadi lebih baik ini harga yang mahal antum chat teman-teman antum tanya teman-teman antum ketika mereka diajak di masjid jawabannya seperti apa antum sendiri berani terus ke masjid berat itu sangat-sangat berat kalau mau nunggu nanti derajat teman kita yang sudah taubat derajat teman kita yang sudah dapat hidayah lebih tinggi ketika derajatnya lebih tinggi surganya berarti lebih tinggi kan Rasul katakan ada 8 ya dalam buku SKI Mang Ajengan itu kan dalam hadisnya dikatakan satu surga itu mi'atu darajatin dalam satu surga itu ada 100 tingkat dalam satu tingkat luasnya seluas langit dan bumi eta teh surga tingkatna hiji seluas langit dan bumi satu surga 100 derajat terus kalau kita ibadahnya kurang di surga nu mana panghandapna tadi aja diikrar dikatakan semoga ngalebetkeun Gusti kana surga Firdaus Gusti kata Rasul fas'alu firdausa minta itu surga Firdaus halal jannah wa ausatuha pang tinggina surga pang tengahna jadi paling atas sumberan air itu dari sana mulanya surga yang lain ya bisa jadi sumberan itu kalau kita di surga Firdaus air yang pertama yang kita minum walaupun tidak ada air sisa di surga itu tapi itu surga yang luar biasa di bahasa ulama yang lain ketika kita berada di surga paling atas kemudian kita mau melihat teman-teman yang lain bisa mana teman saya dulu yang kajian oh di sana bro terus kita mencoba mengunjungi bisa karena derajat kita paling tinggi itu yang ulama katakan tapi sebaliknya orang yang di bawah tidak bisa naik ke atas lamun bisa mah enak ting atunya ibadahna beda ya ayeuna orang ngaji batur mengbal orang ngaji ayeuna batur keur ulin tuluy engke sasurga ataupun bisa ulin mah ngaji baheula ngaji di masjid ngaji wae ngaji orang cukup salat tapi bisa ulinnya ka surga mana ayeuna di Firdaus atau gitu tak adil gitu nya bisa jadi Allah menciptakan tingginya surga itu untuk derajat amal juga jadi tidak rugi orang semakin rajin gak usah orang tahu namun bahasa barudak orang Cerahayu mah tidak usah menggonggong karena ingin dipelong tidak usah menggogok karena ingin ditagog gitu ya karena hidup itu tidak segogok itu iya gitu gak usah menggonggong biar yang dipelong gak usah yang megogok biar yang ditagog hidup itu tidak segogok itu nggak biasa ya kan gogok gitunya kebiasaan ya gogok itu ya itu kebiasaan gogokan gitu dek aya nu kenal nu teu kenal digogogan gitu kan ujungnya pingin dikenali kita gak usah gitu jalan aja mau kemana ke masjid cukup kajian belajar dan sebagainya nah itu hidayah pada hari ini sedang turun ke kita
antum kuat di sini bertahan, antum menjadi orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan setelah ini dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, diberikan kemudahan dalam segala rezekinya. Hari ini yang sakit mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang sedang ada masalah, mudah-mudahan keluar dari masjid ini masalah semuanya selesai, diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jomblo segera diberikan jodoh. Amin. Tuh tariknya. Tuh cabige sok gara-gara api-api pada tukur senal atuh. Kumaha we. Api-api pada tukur senal gitu nya. Mudah-mudahan yang jomblo cepat-cepat jodoh, yang halal, yang diberikan soleh soleha juga terjamin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang tua kita selalu berikan kemudahan dalam rezekinya, orang tua kita dikumpulkan kembali dengan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin meneruskan, tapi waktu jualah yang menentukan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kehilapan, terutama mungkin kurang jelas dalam suara. Mudah-mudahan saya pun cepat diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mungkin kalau tadi ketua mengatakan ini tidak jadi pertemuan terakhir ya, suatu saat kita coba berkunjung lagi di sini. Pokoknya Safrah itu silaturahim, kita udah ke Arjasari, lagi Banjaran ya. Kemudian kita itu ke mana lagi kemarin? Daerah sana ya. Ya, alhamdulillah itu kita seperti ini. Kajian rutin di sana sering, dan kita pingin silaturahim aja ini. Tidak ada visi misi apapun, tidak ada pingin apa-apa enggak. Kita pokoknya ngenalin ini loh, bahwa pemuda itu masih ada teman. Kita berjuang di jalan Allah bareng-bareng. Dan ya sakieuan we biasa nama. Kieu we sakieuan kayak di surga ge sakieuan lah. Ya. Wah lega surga pek sabaraha hektar ewang gitu ya. Mudah-mudahan seperti surganya Abu Bakar kan. Surganya Abu Bakar kan lantainya saja 40 tahun tidak bisa habis kan, malaikat terbang itu. Itu baru lantainya. 40 tahun malaikat terbang gak habis-habis. Kabayang teu jerona gitu ya. Nah, mudah-mudahan orang ge dapat surga seperti itu ya. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Akhirul kalam, Allahumma hdina fiman hadait. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Usman Agustin yang telah menyampaikan materinya. Semoga dengan disampaikannya materi bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi beliau yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Kumaha panitia, masih aya hadiah? Masih aya hadiah cenah. Masih pada semangat tuh? Masih. Kamu udah dikasih pencerahan, makin semangat kajian anak. Siap ya hadiah-hadiah. Pertanyaannya barenu sesah, barenu gampang. Di level tingkat 1, 2, 3. Hello. Ayo jalmi, teh berasa banyak jalmi, banyak orang tapi sepi gitu juga hati. Kang Gemes semangat dinya, orang jargon deui wae. Sahabat Saprahayu. Iya kanggo hadiahna sa aya nu palai. Buku Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih. Pertanyaanna nu gampang. Pertanyaanna gampang. Sebutkan hari, tanggal, bulan kajian pada hari ini. Gampang. Mangga. Istrina pamagetna? Taen hoyong? Kanggo abi gitu? Teteh-tetehna? Ibu Tia. Akang-akangna pilih mangga. Gampang lo pertanyaanna. Hari, tanggal, bulan. Da inget teh tanggal jadian we meureunnya.
Boleh ke depan, Bade, mangga Kang. Alhamdulillah, bismillah, jomblo. Tanggal 20 bulan 2 2020 hari Minggu. Nama Yana. Nami Yana. Nama Yana. Jomblo. Yana. Yana. Nama Yana. Tanggal 20 bulan 2 hari Ahad 2022. Leres, berada di foto heula, moal aya di jalmi kos abi mah di dieu. Cerah terima heula. Cis. Hatur nuhun Akang. Lanjut. Kumaha ya, masih aya keneh panitia? Masih aya keneh hadiahna? Topi. Topi nage kece kieu Syafrahayu. Alah. Pertanyaanana gampang oge. Istri nanya yeuna masih gana kanggo OTW ieu mah kece topina oge. Pertanyaanana sebatkeun nami panjang Teteh Abi nu dipayun Teteh MC. Susah. Kedah perkenalan deui gitu. Bade ge perkenalan deui. Istrina tenapi ti akang-akangna deui. Ayo, pertanyaannya susah. Susah. Kedah ta'aruf deui juga namanya. Kenalan deui. Nama Mutiara Salma. Status alhamdulillah jomblo. Teguh dalam kejombloan. Janten pertanyaanna atuh digentos moal jadi nama MC deui. Gentos. Ieu mah pertanyaanna pertengahan, susah-susah gampang. Pami anu merhatoskeun insyaallah tiasa. Apa tema kajian pada hari ini? Tema kajian pada hari ini. Hayu teteh-tetehna. Hayu. Akang-akangna bade. Yuk, apa tema kajian pada hari ini? Ya Akang bade. Hayu istri-istrina tuh dipasian bocoran ku para panitia kumaha teu bager. Mangga teteh. Di paling mangga. Bade teteh, teteh nu paling mana itu? Mangga. Oke. Teteh pasmina krem. Seueur deui. Teteh pasmina krem. Teteh hayu bade. Akang-akangna mangga akang kameja coklat. Akang oh mangga bade di payun, bade di dinya wae.
Anu paling mana ieu teh? Langsung we nya bade ka Teteh Pasmina Krem. Tah anu nutupan mulut. Ka akang-akangna we nya anu palih ditu. Yuk diwartosan we kurang rencangan. Ka ajuk bodas bade, saha ajuk bodas? Alhamdulillah. Tegaduh topinya Hilal, hayu jawab. Oh ajuk bodas. Oh caket batik beureum cenah. Oh akang ieu. Bade Kang. Mangga. Alhamdulillah, ayo ge nu naik di dieu nya sareng abi tadi. Terangkeun nami abdi Rizki. Tema kajian hari ini, hidayah membuat hidupmu berubah. Bade salah terima heula. Kayak dikirim. Hatur nuhun. Masih aya kene? Habis. Masih aya kene? Aya hiji deui cenah. Oke, siap. Aya topi deui. Siap-siap yang pada ditunjuk. Ieu mah tanpa pertanyaan. Berarti kita lelaki yang terpilih pokoknya mah. Alhamdulillah, mugi bermanfaat, berkah. Dianggona ku hal-hal yang baik, ibadahnya, janten amal jariah. Bade deui atau soe? Ieu mah hadiahna dipoto sareng MC. Atanapi nomor WA MC. Oke, nomor WA mah di belakang layar. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Safra Hayu yang telah hadir di sini sampai akhir. Untuk info-info seputar kegiatan Safra Hayu, teman-teman bisa langsung cek sosial media kami @safrahayu, ada Instagram, Facebook, dan YouTube. Bisa di-share juga ke teman-teman lainnya, biar pada tahu kegiatan-kegiatan kita di Safra Hayu itu apa aja. Barangkali ada yang mau konsultasi curhat-curhat, bertanya tentang apa kalau lagi bingung, bisa dicek sosial medianya Safra Hayu. Ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada YouTube-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.